Hai, Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurun dengan Firman-Mu pagi ini. Biar sungguh-sungguh mari kita mempersiapkan hati kita supaya Tuhan berbicara kepada kita. Saya percaya bahwa hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang membutuhkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu yang akan menuntun kita kepada apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu biar keinginan ini terus ada dalam hati kita. Sehingga keinginan untuk terus berada dalam firman juga berada di hati kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biar kekuatan Allah ada pada kami. Suara-Mu itu yang terus membuat kami boleh beriman, percaya, berharap kepada Tuhan. Oleh karena suara-Mu adalah suara yang membangkitkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara, firman Tuhan akan kita baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Alkitab berkata begini, ini perkataan penting, sebab kamu tahu. Nah, kata sebab kamu tahu itu menunjuk kepada seseorang yang telah menyadari. Kata tahu di situ berarti menyadari, atau dengan kata lain dia mengenal sebuah konsep, itu tahu. Tetapi dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Jadi kalau hari ini hidup kita masih sia-sia, berarti kita belum tahu. Betul nggak, saudara? Jadi kita tidak tahu. Makanya itu mengenal Allah itu penting. Tahu akan Tuhan, mengenal sebuah konsep tentang penebusan itu penting. Kenapa? Supaya Anda sungguh-sungguh hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Banyak orang mulai memberikan hidupnya kepada hal yang sia-sia. Karena apa? Tidak tahu. Tidak mengenal. Tidak menyadari. Lebih mengizinkan kuasa dosa itu mulai lebih menguasai hidupnya daripada dia mengenal Tuhan. Makanya itu kata tahu ini sangat penting, tadi saya bilang menjadi dasar daripada pembacaan ayat kita hari ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya, Anda dan saya adalah orang yang telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Cara hidup sia-sia itu apa artinya? Cara hidup sia-sia itu adalah begini, saudara. Di mana kita itu tidak tahu tujuan hidup. Sia-sia itu berarti tidak tahu tujuan hidup. Ya, handphone ini diciptakan untuk komunikasi. Kapan handphone ini sia-sia? Ketika kita tidak tahu menggunakannya, tidak tahu tujuannya. Ya, akhirnya handphone ini kita pakai untuk apa? Untuk ganjel pintu kah? Ya, kalau supaya pintunya nggak tertutup, atau untuk beratin kertas kah? Fungsinya akhirnya seperti itu. Jadi tidak berfungsi dengan baik-baik. Nah, itu dikatakan sia-sia. Nah, saudara dan saya adalah orang yang telah ditebus dari cara hidup yang tidak tahu tujuan. Makanya itu saudara harus mengenal ini, bahwa Kristus itu mati menebus hidup kita sehingga hidup Anda dan saya ini punya tujuan. Tidak sia-sia, tidak sia-sia itu artinya tidak tahu tujuan. Sampai belibet saya. Ya, sia-sia itu artinya tidak tahu tujuannya. Supaya Anda tahu bahwa tujuannya adalah apa? Anda diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Anda diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Sehingga kita tidak gampang untuk apa? Untuk menyerahkan hidup kita kepada dosa. Makanya ini penting. Supaya Anda tahu. Sebab kamu tahu. Kamu mengenal. Supaya hidupmu tidak lagi jadi sia-sia sekarang. Amin, saudara.
Yang pertama itu, supaya hidupmu tidak menjadi sia-sia. Karena Anda tahu supaya hidupmu tidak dipersembahkan kepada hal yang salah. Anda tahu supaya dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Anda tahu supaya hidupmu ini punya tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Apa yang tidak memuliakan Tuhan itu pasti Anda tolak. Karena apa? Anda tahu tujuan hidupmu. Katakan amin. Anda tahu tujuan itu. Karena itu yang menguatkan hati kita. Supaya kita menjadi orang yang terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Saya berkata buat diri saya tahu hidupku ini tidak sia-sia. Tuhan menghargai hidupku. Tuhan sungguh-sungguh mau pakai hidup saya. Makanya saya tidak mau hidup saya menjadi sia-sia. Saya tidak mau, saya tidak tahu tujuan hidup saya. Saya harus tahu tujuan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan tidak akan saya lakukan. Amin, saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tahu apa? Kamu harus tahu apa? Sebab kamu tahu ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu harus dari moyang itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang kedua adalah begini, saudara. Saudara harus tahu bahwa keselamatan itu bukan karena usahamu. Keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Keselamatan itu datang daripada kasih karunia Allah. Ya, bukan lagi dengan harta benda, harta, kekayaan. Bukan itu. Tetapi keselamatan itu karena Tuhan yang mengasihimu. Makanya itu saudara, jangan jadi orang yang kalah gara-gara harta Anda kompromi dengan dosa. Gara-gara karir Anda bisa mengorbankan Kristus. No. Ini Anda harus tahu, Anda diberkati itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Segala usaha manusia itu ada batasnya. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak ada batas. Makanya itu saudara, jangan sampai kita menukarnya. Ya, Anda sibuk, ya jangan sampai kesibukanmu itu Anda seperti tidak ada waktu untuk Tuhan. Kalau saya tanya beberapa orang, kenapa kamu nggak mau melayani Tuhan? Oh, saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu. Masa? Kalau kamu nggak punya waktu dengan Tuhan, berarti Tuhan itu nggak penting buat kamu. Harta kekayaan itu jauh lebih penting. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya mau tanya kepada Anda, di tengah-tengah kesibukanmu, Anda sibuk banget, Anda masih makan siang nggak? Masih makan malam nggak? Masih kan? Kenapa? Kenapa Anda makan siang atau makan malam? Karena makan itu penting. Kalau Anda nggak makan, Anda pasti pingsan, betul nggak? Di tengah-tengah kesibukanmu, saya tanya sekali lagi, di tengah-tengah kesibukanmu, sibuk banget, Anda masih tidur kan? Sekalipun 1, 2, 3 jam, Anda masih tidur kan? Anda masih punya waktu untuk tidur. Di tengah kesibukanmu yang sibuk, Anda masih tertidur kan? Tidur. Kenapa? Karena tidur itu penting. Kalau Anda nggak tidur, maka Anda akan sakit. Betul nggak? Sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah semua kesibukanmu, kau harus tahu bahwa Tuhan itu penting buat hidup Anda. Kalau Anda kehilangan Tuhan, maka Anda akan kehilangan kehidupan Anda. Di luar bisa hidup, tapi di dalamnya mengalami kematian. Anda tidak kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan apapun. Karena itu kita ini perlu Tuhan. Karena apa? Tuhan itu penting buat hidup kita. Saya dalam hidup saya, dalam pelayanan, saya sibuk pelayanan. Tapi saya selalu ingatkan, hubungan intimmu dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk sibuknya pelayanan. Saya tiap hari harus berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya sediakan waktu saya untuk saya menyembah Tuhan. Karena itu yang terpenting buat hidup saya. Saya tidak mau kelihatan sibuk pelayanan, tapi di dalam hidup saya keropos. Ya, saya bukan hebat berbicara karena pandai berbicara, no. Saya bisa berbicara karena urapan Allah yang menyertai hidup saya. Ini penting. Makanya itu kita harus tahu ini. Bahwa setiap kita itu ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Karena itu jangan hidup sia-sia. Lalu yang kedua apa? Anda telah bukan ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak. Jadi harta, kekayaan dan sebagainya itu bukan tujuan hidup kita. Tapi Anda diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan itu menjadi hal yang paling penting dalam hidup Anda.
Karena itu belajarlah pagi hari ini. Mari kita berkata kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah segalanya buat hidup saya. Di tengah-tengah kesibukanku, di tengah-tengah semua pekerjaan yang menumpuk, aku tidak mau pekerjaan itu menggantikan Tuhan di hidupku. Aku harus ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab dengan bersekutu dengan Tuhan itulah kekuatanku diperbaharui. Pikiranku jadi lebih jernih. Tuhan lebih menuntun hidupku. Dan disitulah kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena itu katanya sebab kamu tahu itu penting. Kita harus tahu yang ini. Sebab kadang-kadang kita nggak tahu yang ini. Makanya kita memilih pilihan-pilihan yang salah. Oh, kita anggap bahwa Tuhan itu nggak penting. Keuangan lebih penting, makanya kita lebih sibuk cari uang. Ke gereja nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah. Kebalik, salah. Justru Anda mencari Tuhan, nanti berkat itu akan datang dalam hidup Anda. Mujizat dalam pekerjaan itu akan datang dalam hidup Anda. Anda harus tahu bahwa hidupmu telah ditebus dari cara yang sia-sia. Anda tidak boleh hidup yang sia-sia. Anda harus menemukan tujuannya. Lalu yang kedua apa? Anda harus tahu bahwa bukan emas dan perak Anda ditebus, tapi dengan darah yang mahal. Kasih karunia Tuhan. Jadi emas, perak, pekerjaan, kekayaan itu bukan utama dalam hidupmu. Sekalipun saudara harus tetap bekerja, tapi itu bukan yang utama. Tidak boleh menggantikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan harus menjadi bagian yang paling penting dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kalau ini yang Anda lakukan, hidupmu akan berhasil. Tuhan itu nomor satu. Kalau Anda melekat kepada Tuhan, yang lainnya itu akan mengikut. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Kita harus tahu yang model ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan. Hari ini biar kami menyadari, kami tahu bahwa kami telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Tuhan, karena itu hidup kami tidak mau sia-sia. Kami tahu tujuannya, yaitu untuk memuliakan Engkau. Lalu yang kedua Tuhan, ajari kami bahwa kami tidak ditebus dengan emas atau perak. Kekayaan. Berarti kekayaan itu tidak boleh melampaui Tuhan. Kami ditebus oleh karena darah. Dan darah itu yang mahal. Kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Karena itu kami mau meletakkan Tuhan di atas semuanya. Hubungan kami dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk sibuknya pelayanan. Terima kasih untuk waktu ini. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu hari ini. Biar Tuhan Kau disukakan dengan keputusan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Karena itu terus ikuti acara Kurunungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Ya, saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang akan pasti memberkati Anda. Karena itu sampai ketemu minggu depan, tetap semangat, Tuhan berkati. Bye-bye.